Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan materi dari bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada video pertama sudah dijelaskan bagaimana konsep hak dan kewajiban asasi manusia itu. Kemudian video kedua sudah dijelaskan dan dibahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Maka untuk video yang ketiga ini melanjutkan sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya mari kita lihat dulu KD dan indikator pencapaian kompetensi. KD silakan bisa dibaca sendiri, ada 4 KD yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian bisa menelaah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia dan juga bisa menelaah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik, kita lanjutkan ke materi saja. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Ada 2 faktor mengapa terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku. Di antaranya, 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggar HAM berbuat seenaknya sendiri. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Inilah contoh dari faktor internal, yaitu faktor dari diri pelaku sendiri. Selain faktor internal, pelanggaran HAM juga bisa didorong karena faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Yang termasuk pada faktor eksternal, yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. 3. Penyalahgunaan teknologi. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.
Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Itulah contoh dari faktor eksternal atau faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong sekelompok orang atau seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Baik, selanjutnya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa saja contoh kasus pelanggaran HAM? Kita lihat mulai dari tanggal 12 September 1984. Pernah terjadi kerusuhan Tanjung Priok yang dalam hal ini ada 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Kemudian contoh berikutnya, pernah terjadi penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini, 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Berikutnya, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas dan Mahkamah Militer menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Kemudian berikutnya ada pernah terjadi tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Kemudian contoh berikutnya penculikan aktivis pada 1997 hingga 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Itulah contoh beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh yang lain sangat banyak, tentunya kalian juga pernah melihat di berita atau di televisi, adanya kasus pembunuhan, adanya kasus kekerasan, itu merupakan contoh nyata pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga ternyata masih sangat banyak dan sering terjadi di sekitar kita kasus pelanggaran hak asasi manusia. Itu saja untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.